suatu hutan belantara hiduplah berbagai kelompok hewan. Mereka hidup bersahabat, rukun, damai, aman, dan sejahtera antara satu dengan lainnya. Mengganggu dan apabila salah satu dari mereka mengalami kesusahan, mereka suka saling menolong. Namun sekarang ini ada dua hewan menghuni hutan belantara yang tidak mau bersahabat. Mereka adalah semut merah dan gajah. Kebalikan dari penghuni hutan belantara lainnya, saat ini mereka sedang bertengkar. Awal mereka bisa sampai bertengkar adalah karena uang gajah yang selalu lewat di atas di kampungan semut merah. Gajah yang bertubuh super besar itu membuat rusak rumah-rumah tanah yang telah dibangun susah payah oleh pasukan pekerja semut merah. Oleh sebab itu semut merah kesal sekali sama gajah. Hei gajah, lihat-lihat dong kalau jalan, omel kepada kepala pasukan pekerja semut merah. Memangnya kenapa? Tanya gajah tak acuh dengan suara beratnya. Rumah kami rusak tahu. Suara semut merah yang terdengar terus mengomel. Oh, itu bukan urusanku, jawab gajah sambil pergi berlalu begitu saja meninggalkan gerombolan semut merah yang masih menggerutu di belakangnya. Kejadian tersebut tak hanya terjadi sekali, tetapi sudah terjadi berulang-ulang kali. Kesabaran pasukan semut merah pun sudah mulai habis. Karena itu, atas komando perhitungan dengan gajah, kawan-kawanku setanah air dan seperjuangan, gajah sudah sangat keterlaluan menginjak rumah kita secara tidak hormat, berarti sama saja menginjak harga diri kita sebagai semut merah. Oleh karena itu kita harus membalas perlakuannya. Setuju? Suara kepala pasukan terdengar lantang. Ya setuju, kompak terdengar suara-suara semut merah. Pekerja lain menanggapi usulan itu. Setelah itu pun dibuat strategi demi strategi untuk mengalahkan gajah yang bertubuh super besar. Pada keesokan harinya gajah datang lagi dan seperti biasa ia akan melewati rumah-rumah semut merah. Kedatangannya ditandai dengan suara gedemu kakinya saat menyentuh tanah, namun tidak seperti biasanya. Yang penting saat ini pasukan semut merah telah bersiap siaga di posisi mereka masing-masing ketika gajah memasuki yang areal perkampungan semut merah dengan cepat dan sigap. Para pasukan semut merah yang telah bersiap pada posisinya langsung menyerang gajah. Terjadilah kehebohan antara pasukan semut merah melawan gajah. Semut mengarungi tubuh si gajah dan menggigitnya. Ada yang menggigit kakinya, ada pasuk ke telinganya, ada yang masuk ke lubang belalainya. Mereka semua menggigit si gajah. Pokoknya si gajah
dikerubuti berpuluh-puluh ribuan semut merah. Tak tahan digigit pasukan semut merah, gajah menjerit-jerit, suara jeritannya terdengar ke seluruh penjuru hutan dan mengganggu aktivitas hewan-hewan lain yang tinggal di hutan, termasuk burung hantu. Kata si pelompat, musang, kancil, dan pada singa si raja hutan. Mereka yang mengganggu adalah, kata si pelompat, burung hantu, kancil, dan musang. Mereka meminta kepada singa si raja hutan untuk menghentikan teriakan gajah yang bising. Mendengar keluhan dari rakyatnya, singa si raja hutan mengambil kebijakan dengan memanggil perwakilan semut merah dan gajah. Singa akan menyelesaikan perkara mereka di sidang hutan. Dalam persidangan, singa bertanya dengan bijaksana, "Hai kamu semut merah, kenapa kamu menyerang si gajah ini? Semua adalah kesalahan gajah yang selalu datang menginjak rumah kami setiap hari padahal rumah-rumah tanah dibangun dengan susah payah oleh para pekerja." Kami, jawab semut merah. Pada awalnya gajah mengelak atas tuduhan semut merah. Ia mengatakan, "Tidak, itu bukan salahku. Aku tidak merusak rumah-rumah mereka. Tempat mereka membuat rumah-rumah tanah adalah jalurku berjalan. Aku tidak tahu menahu dengan semua itu." Tetapi singa si raja hutan tak mempercayai ucapan gajah yang terkesan pengada-ada. "Benarkah itu gajah?" tanya singa penuh sedih, karena di desa sedemikian rupa gajah pun akhirnya mengakui kesalahannya. Ia menundukkan perlahan-lahan. Kemudian diputuskan bahwa gajah harus mencari rute perjalanannya yang lain supaya tidak merusak rumah-rumah semut merah. Gajah pun menyetujuinya dan meminta maaf kepada semut merah. Mulai saat itu dan seterusnya gajah tidak lagi lewat dan merusak rumah-rumah tanah semut merah. Semut merah pun bisa hidup tenang, kedamaian serta kerukunan di hutan belantara kembali tercipta. Sekian cerpen yang saya bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.